Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu, dan mengambil mereka min dunillahi, dari selain Allah, alihatan, Tuhan atau sesembahan. Jadi mereka itu mengambil Tuhan selain Allah. La'allahum, agar mereka yunsoruna, ditolong mereka. Menurut persangkaan mereka, dengan menyembah Tuhan selain Allah itu nanti bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan syafaat nanti di sisi Allah. Padahal la yastati'una, tidak mampu mereka berhala min dunillah, nasrahum, pada menolong mereka. Jadi berhala yang mereka anggap bisa memberikan pertolongan, itu hanya sebatas persangkaan saja. Mereka berhala tidak akan mampu untuk menolong kepada mereka orang-orang yang menyembah. Wahum, dan mereka berhala, lahum, pada mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, jundun, bala tentara, muhdharuna, yang didatangkan. Jadi mereka berhala itu adalah merupakan bala tentara yang didatangkan untuk mereka orang-orang musyrik. Didatangkan menuju ke neraka. Jadi perasaannya itu nanti berhala bisa memberikan perlindungan, memberikan penjagaan, tapi justru malah menggiring mereka itu menuju ke neraka. Fala yahzunka, maka jangan menyusahkan pada engkau Muhammad apa qauluhum, ucapan mereka. Wahai Muhammad, ucapan mereka jangan membuat kamu itu susah. Mereka mengatakan innaka lasta mursalan, kamu Muhammad bukan seorang utusan. Mereka mengatakan innaka syairun, kamu dikatakan tukang lagu-lagu. Mereka mengatakan muftarun, kamu tuh orang yang berbuat-buat dusta. Mereka mengatakan sahirun, Muhammad tukang sihir. Mereka mengatakan kahinun, Muhammad sebagai juru tebak atau dukun badi. Bahkan mereka mengatakan majnun, Muhammad orang yang gila. Dah, apa sajalah yang mereka ucapkan. Hal itu jangan membuat kamu itu susah, wahai Muhammad. Inna, sesungguhnya aku Allah, iku na'lamu, mengetahui aku, ma, pada apa-apa, yusiruna, yang menyamarkan mereka, yang merahasiakan mereka, wama, dan apa-apa, yuklinuna, yang menampakkan mereka. Jadi aku Allah itu melihat tahu apa yang mereka rahasiakan. Sebenarnya mereka itu tahu kalau Muhammad sebagai utusan Allah. Tuduh yang mereka lontarkan itu nggak pantas untuk Nabi Muhammad sebenarnya. Mereka tahu. Kenapa itu mereka lakukan? Hasadan, mereka itu dengki. Hasadan min indi anfusihim. Sehingga mereka berusaha untuk mendustakan, mencaci, memaki kepada engkau Muhammad. Dan aku Allah juga tahu apa yang mereka tampakkan. Dan itu nanti, apa yang mereka lakukan, pasti akan mendapatkan balasan. Awalam yaro, adakah belum mengetahui, sopal insanu, manusia, bahwa ana, sesungguhnya aku Allah, iku kholaqonahu, menjadikan aku Allah pada insan, min nutfatin, dari sperma. Apakah manusia itu belum tahu kalau mereka itu aku jadikan bahannya dari sperma, air yang hina. Kalau dijual nggak laku, masih laku spermanya ayam
Bahannya ayam itu malah laku itu. Tapi kalau bahan baku manusia malah nggak laku dijual. Faiza ketika itu huwa insan, khosimun membantah. Mubinun yang jelas. Setelah insan itu wujud, ternyata bukannya dia itu beriman, justru malah jelas membantahnya. Tidak percaya dengan apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Ya, contohnya di zaman itu seperti As bin Wa'il, Ubay bin Khalaf, itu terang-terangan membantah. Wa doroba dan menjadikan sopo insan lana pada saya Allah gambaran masalan pada gambaran. Jadi manusia itu membuat gambaran untuk saya. Jadi saya itu disamakan dengan yang lain. Wa nasya dan lupa sopo insan khalqahu pada kejadian insan. Jadi kekuasaan Allah itu diukur dengan kekuasaannya manusia. Dia punya pemahaman bahwa Allah itu besok tidak bisa menghidupkan orang yang telah mati. Itu pemahaman manusia. Qala berkata sopo insan, man siapakah yuhyi yang menghidupkan sopo man al-idhoma pada tulang. Wahya dan tulang romimun hancur. Kalau dalam hadis diterangkan begini. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ja'al asu bin Wa'il ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi azmin hailin fafattahu. Jadi As bin Wa'il itu datang kepada Rasul membawa tulang lantas dihancurkan di hadapan Nabi Muhammad itu. Faqala maka berkata dia As bin Wa'il, "Ya Muhammad, ayab'atsullahu hadza ba'da ma arama?" Apakah Allah itu akan membangkitkan pada ini tulang setelah hancur? Qala Nabi menjawab, "Na'am, iya." Allah akan membangkitkannya. Ya ba'atsullahu hadza yumituka thumma yuhyika thumma yudkhiluka naro jahannam. Jadi Allah itu akan membangkitkan pada ini. Allah itu mematikan, menghidupkan, kemudian akan masukkan kamu ke dalam neraka jahanam. Qala berkata Ibnu Abbas, fanazalat al-ayah. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Jadi dia sengaja buat tulang dihancurkan, dipotong-potong itu, apa mungkin nanti Allah membangkitkan dari ini? Dijawab, iya. Qul berkatalah engkau Muhammad, yuhyiha akan menghidupkan pada tulang, sopo aladzi yang ansaha yang menjadikan sopo aladziha pada tulang awal marotin pertama kali. Jadi zat yang menjadikan pertama kali akan menghidupkan pada tulang itu. Wawa dan ladzi, Allah maksudnya, bikuli kholkin dengan tiap-tiap kejadian, alimun mengetahui. Allah tahu pada semua kejadian. Pasti itu. Logikanya, sesuatu yang tidak ada, itu bisa dibuat ada. Apalagi sudah ada tinggal menghidupkan. Itu lebih mudah. Tapi anehnya mereka itu tidak percaya. Kalau Allah itu nanti akan membangkitkan mereka. Kalau dipikir bahan mereka itu dari sperma. Berapa sih nilainya? Berapa sih harganya? Itu bisa jadi manusia.
wujud jadi manusia. Tapi kenapa dia nggak percaya bahwa nantinya Allah akan menghidupkannya kembali? Allah itu alladzi zat ja'ala menjadikan sapa Allah lakum untuk kalian minasyajari dari kayu atau pohon al-akhdari yang hijau naron pada api. Allah itu zat yang menjadikan kayu hijau bisa mengeluarkan api untuk kalian semuanya. Fa'idha ketika itu antum kalian minhu dari api tuqiduna menyalakan kalian. Ya kalau mungkin di hutan karena gesekan-gesekan antar kayu itu akhirnya bisa keluar api. Kalau yang anak-anak yang lagi pramuka itu camping itu kayu digosok-gosokkan itu bisa keluar apinya. Itu Allah yang menjadikan. Dengan api itu kalian bisa menyalakan, bisa memanfaatkan apa yang menjadi keinginan kalian. Itu kuasa Allah. Awalaisa adakah tidak ada? Sopo alladzi zat khalaqa menjadikan sopo ladzi as-samawati pada beberapa langit wal ardh pada bumi. Iku biqadirin kuasa, zat yang kuasa ala atas ayakhluqa menjadikan sopo ladzi, sopo Allah mithlahum semisal mereka manusia. Jadi Allah zat yang menciptakan langit dan bumi. Apakah tidak kuasa untuk menjadikan semisal mereka itu? Langit yang begitu luas, Sabtuju bumi juga sama, hitungannya lebih besar, itu aja bisa. Allah pun juga mampu untuk menjadikan semisal mereka manusia. Bala ya. Ya apa? Ya kuasa. Allah kuasa. Karena apa? Wa huwa dan Allah al-khalaqu zat yang menjadikan al-alim zat yang mengetahui. Bagi Allah itu enggak ada yang sulit. Inna dzalika 'alallahi yasir. Hal itu bagi Allah sangat mudah sekali. Innama amruhu sesungguhnya perkaranya Allah. Idza arada ketika menghendaki sapa Allah syai'an pada sesuatu. Ketika Allah itu menghendaki pada sesuatu, ayakula bahwa berfirman sapa Allah lau pada syai' kun jadilah engkau syai' fayakunu maka ada apa syai'. Jadi perkara Allah ketika menghendaki sesuatu apa saja, cukup Allah mengatakan kun, jadilah, fayakunu maka ada. Allah kuasa atas segala sesuatu. Itu yang Allah lakukan. Semuanya bisa. Yang enggak ada saja itu bisa diadakan. Apalagi yang sudah ada tinggal menghidupkan lagi. Ironisnya orang-orang kafir itu tidak percaya kalau nantinya Allah menghidupkan pada manusia. Sehingga pemikiran manusia itu hanya urusan dunia. Karena dia nggak yakin, nggak percaya kalau nanti ada kehidupan lagi. Mulai moto melek sampai mau tidur itu yang dipikir hanya urusan dunia, nggak mikir urusan ibadah. Fasubhana maka maha suci sopo alladzi zat biadihi di tangannya zat malakutu kulli syai' kerajaannya segala sesuatu. Maha suci Allah zat yang
kerajaannya itu Allah zat yang dengan tangannya itu kerajaannya segala sesuatu. Semuanya itu miliknya Allah, dalam kekuasaan Allah. Malakutu kulli syai' biyadihi. Kerajaan segala sesuatu itu ada di tangan Allah. Wa ilaihi, dan pada Allah turja'una, akan dikembalikan kalian. Kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan nanti di akhirat untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau itu baik dibalas baik, kalau itu jelek dibalas jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffat, demi malaikat yang berbaris. Sofan dengan berbaris. Jadi Allah sumpah demi malaikat yang berbaris. Kalau dalam hadis diterangkan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasufuna kama tasuful malaikah inda rabbiha. Adakah kalian tidak berbaris seperti barisnya para malaikat di sisi Tuhannya? Fakulna, aku berkata, ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikah inda rabbiha. Nabi, bagaimana praktek malaikat berbaris di sisi Tuhannya? Qala yutimmunas sufufal awal. Di para malaikat itu mereka menyempurnakan barisan yang pertama. Wa yatarasuna fis-shaff, mereka meluruskan di dalam barisan. Jadi malaikat ini ya mereka yang beribadah, ya, beribadah mengerjakan sholat dengan berbaris. Allah sumpah demi malaikat yang berbaris. Fazzajirati, demi malaikat yang menggiring. Zajron, dengan menggiring. Menggiring pada awan. Mendung. Dia Allah menggiring awan di tempat yang Allah kehendaki. Dengan adanya awan itu digiring, kemudian turun hujan. Yang giring itu adalah malaikat. Sehingga kadang-kadang di tempat sono hujan, tempat lain tidak. Itu yang mengantarkan awannya itu adalah para malaikat. Fataliyati, demi malaikat yang membaca zikron pada Al-Quran. Demi malaikat yang membaca Al-Quran, yaitu malaikat Jibril. Jadi menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran ya malaikat Jibril. Disampaikan kepada Nabi Muhammad. Inna ilahakum, sesungguhnya Tuhan kalian, lawahidun, niscaya satu. Jadi Allah sumpah tadi itu isinya ini. Untuk mengatakan ini bahwa Tuhan kalian itu adalah satu. Enggak ada yang lain. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Sampaikan Muhammad bahwa Allah itu adalah Esa. Enggak ada yang lain. Allah itu adalah Rabbus samawat, Tuhannya beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Wama, dan apa-apa bainahuma, antara keduanya. Allah itu Tuhannya langit, Tuhannya bumi, dan Tuhan antara keduanya, langit dan bumi. Langit yang begitu luas, bumi juga sama, dia ada di antara langit dan bumi. Ya apa saja. Ya termasuk manusia itu ada di antara langit dan bumi. Semuanya Tuhannya adalah Allah. Warabul masyariq, dan Tuhannya beberapa timur. Tuhannya beberapa timur. Maksudnya apa saja yang ada di arah timur sana, itu Tuhannya adalah Allah. Ya maksudnya ya semuanya.
Yang ada semuanya itu Allah sebagai Tuhan. Allah zat yang memilikinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang di langit di bumi semuanya itu adalah lillah, Allah yang punya. Yang di barat, di timur semuanya itu miliknya Allah. Allah sebagai Tuhannya. Inna sesungguhnya aku Allah zayyana hiaskan aku Allah as-sama ad-dunya pada langit dunia. Bizinatin dengan perhiasan al-kawakibi beberapa bintang. Jadi aku Allah menghiaskan beberapa bintang pada langit dunia. Jadi kelap-kelip di langit itu ada bintangnya itu Allah yang membuat itu. Allah yang menghiasi. Jadi berarti bintang ada di langit itu termasuk yang pertama fungsinya untuk hiasan. Kelap-kelip di langit itu. Wa hifdzun dan untuk menjaga mingkuli syaitonin dari tiap-tiap syaitan maridin yang belarah, yang bangkang. Kalau bahasa guru sadul itu kang delurung. Dan juga untuk menjaga dari semua setan yang belarah. La yasma'una, tidak bisa mencari pendengaran mereka setan ilal mala'il a'la pada perkumpulan yang luhur, yaitu para malaikat. Wa yuqzafuna dan dilempar mereka setan min kulli janibin dari tiap-tiap arah atau tiap-tiap tempat. Jadi setan itu tidak bisa lagi dengan leluasa untuk mencari pendengaran pembicaraan para malaikat. Dan setan itu dilempar dari segala arah. Duhuron karena ditundung. Walahum dan bagi mereka setan azabun siksa wasibun yang kekal. Jadi setan itu ditundung dari segala arah. Dan untuk setan ini di akhiratnya itu mendapatkan siksaan yang kekal. Illa kecuali man orang, ini man setan ini maksudnya, khotifa yang menyambar, sopo man setan itu, al khotofata pada satu sambaran. Fa'ad ba'ahu maka mengikuti pada man setan itu, opo shihabun, lintang shihab, sakibun yang menembus pada sasaran. Jadi setan itu dia dilempar, dia ditundung ketika mau mencuri atau mendengarkan pembicaraan malail a'la, para malaikat di langit sana. Kecuali setan yang menyambar dengan satu samberan. Maka lintang obor itu langsung ngikuti, ngejar pada setan yang mencuri atau mau mendengarkan pembicaraan malail a'la. Kalau di hadisnya itu diterangkan An Abi Hurairah yaqulu inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala idza qadallahu al-amra fis sama
Dorobatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi. Jadi ketika Allah itu menentukan perkara di langit sana, maka para malaikat semua meletakkan sayapnya. Karena firman-Nya Allah itu. Ka'annahu silsilatun ala sofwan. Seakan-akan seperti rantai yang di atas batu. Ya, suaranya ya mungkin, ya kalau batu rantai di batu kan ya gimana itu. Fa idza fuzia an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Mereka bertanya, Allah berfirman apa? Qalu lilladzi qala al-haqqu. Allah berkata benar. Wa huwal aliyul kabir, Allah Maha Luhur juga Maha Agung. Nah, fayasma'uha mustarikus sam'i. Jadi pencuri pendengaran itu dia berusaha untuk mendengarkan apa yang Allah sampaikan. Wa mustarikus sam'i hakadha ba'du fawqa ba'din. Wa sofa Sufyan bikafi faharafaha. Jadi setan itu tumpuk undung. Nah, sampai ke langit sana itu. Wa baddada baina asabihi fasma'ul kalimata fayulkiha ila man tahtahu. Jadi yang paling atas nanti apa yang dia dengar dengan enggak begitu jelas tadi nyamber itu langsung disampaikan ke bawahnya, terus sampai ke bawah. Tsumma yulkihal akharu ila man tahtahu hatta yulkiha ala lisani sahir awil kahin. Sampai kalimat yang dia dengar, dia curi itu sampai ke bawah, terus sampai ke bawah, sampai kepada tukang sihir. Farubama adrakash shihabu qabla ayul kiyaha. Terkadang sebelum dia sempat untuk mengambil itu, disambar oleh lintang obor. Warubama alqoha qabla ayudrikau. Tapi kadang-kadang dia udah mencuri, walaupun suara nggak begitu jelas itu, sampai ke bawah, dan itu yang sampai ke para dukun-dukun itu. Fayakdzibu maha mi'atakan batin. Apa yang dia dengar itu terus dicampur dengan 100 dusta. Fayaqulu alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Fayusaddiqu bitilkal kalimah allati sami'a minas sama. Memang kebetulan kalau di kalimat yang dicampur 100 dusta itu kadang-kadang juga ada benarnya, dilepas yang benar itu. Itu adalah usahanya setan untuk mencuri pada malail a'la. Kalau toh dia itu mendengar, nggak begitu jelas. Diterima oleh para dukun ya. Udah nggak jelas diterima, sehingga ya nggak jelas. Memang kadang-kadang benar yang disampaikan itu, hanya kebetulan. Kalau di hadis lain, jadi kalau dulu itu setan bisa dengan leluasa mencuri kalamnya Allah, mencuri pembicaraan malaikat a'la. Satu saat mereka mau mencuri nggak bisa. Loh, kok nggak bisa lagi? Bahkan ada lintang obor yang nyamber kepada mereka. Ada apa ini? Pasti ada sesuatu ini. Maka mereka menugaskan untuk mencari penyebabnya ke arah timur dan ke arah barat. Nah, bagi yang menuju ke arah Tihamah itu ketemu dengan Nabi yang sedang membaca Al-Quran. Mereka mengatakan, ini toh penyebabnya itu. Kenapa kita sekarang tidak bisa lagi leluasa untuk mendengarkan pembicaraan malail a'la dengan terutusnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fastaftihim, maka bertanyalah engkau Muhammad pada mereka. Mereka orang-orang kafir. Mencarilah fatwa engkau Muhammad pada mereka, ya bertanya maksudnya. Ahum, adakah mereka orang-orang kafir, asatu lebih sangat, apa nih kholqon kejadiannya, aman ataukah orang,
Khalaqona yang menjadikan aku Allah. Kamu tanya wahai Muhammad mereka orang-orang kafir itu, apakah kejadian mereka itu sangat lebih berat ataukah orang yang aku jadikan termasuk para malaikat, termasuk langit dan bumi. Logikanya ya tentunya lebih berat menciptakan langit dan bumi daripada mereka orang-orang kafir. Inna sesungguhnya aku Allah khalaqnahum, menjadikan aku Allah pada mereka mintinin dari tanah liat, lazibin yang lengket, kang pliket. Mereka manusia itu loh bahannya dari tanah yang lengket, yaitu zaman Allah menciptakan Mbah Adam. Innallaha khalaqa Adama min qabdatin qabatuha min jamil ardi. Jadi Allah membuat Adam itu dari kumpulannya semua bumi. Jadi bumi yang warnanya merah diambil, warnanya putih diambil, warna hitam diambil, semua diambil jadikan satu, diwujudkan Mbah Adam. Itu asal mula manusia. Jadi hitungannya ya lebih berat apa yang aku ciptakan, yaitu langit misalnya atau bumi, gunung. Nah, itu lebih berat daripada buat manusia. Manusia itu bahannya itu dari tanah yang lengket, tanah liat yang lengket itu Mbah Adam. Bahkan ajibeta, heran ke Muhammad. Heran ke Muhammad. Wa yaskharuna dan menghina mereka. Jadi engkau Muhammad heran dengan ingkarnya mereka pada hari kebangkitan. Mereka tidak percaya bahwa manusia itu nanti bisa bangkit kembali. Kamu heran Muhammad. Wayaskharu dan mereka menghina. Menghina apa yang kamu sampaikan. Mereka bilang asatirul awalin, itu bohongnya orang-orang yang dulu. Masa orang mati kok bisa bangkit kembali. Jadi kamu itu heran Muhammad. Heran mereka mendustakan, tidak percaya hari kebangkitan. Dan bahkan mereka itu menghina. Menghina kepada engkau Muhammad, menghina apa yang kamu sampaikan. Wa idza dzukiru dan ketika diingatkan mereka, la yadhkurun maka tidak ingat mereka. Kalau mereka diingatkan, mereka tidak mau menerima. Wa idza ra'au dan ketika melihat mereka ayatan pada ayat, pada mukjizat, yastaskhiruna menghina mereka. Kalau mereka melihat ayat, maka mereka itu menghina. Mereka tidak percaya. Yang membuktikan tentang kenabiannya Nabi Muhammad. Mereka itu tidak percaya. Bahkan, wa qaulu dan berkata mereka, in hadza tidak ada ini ayat, illa kecuali sihrun sihir, mubinun yang jelas. Jadi dengan ayat itu bukannya mereka menyatakan iman, justru malah mengatakan ini adalah sihir yang jelas. A'idza mitna, adakah ketika mati aku, wa kunna dan ada aku turoban debu, wa idzoman dan tulang. A'inna, adakah sesungguhnya aku lama ba'utsuna niscaya orang-orang yang dibangkitkan. Ini wujud kekufuran mereka. Mereka mengatakan, kalau aku sudah mati, sudah jadi debu, sudah hancur jadi tulang, apakah aku jadi orang dibangkitkan, bisa hidup lagi?
Awa abauna, apakah bapak-bapak saya al-awaluna yang awal-awal itu juga dibangkitkan? Bapak saya, kakek saya, nenek moyang saya apakah nanti juga dibangkitkan? Dihidupkan lagi? Qul, berkatalah engkau Muhammad, na'am, ya. Kamu dan bapak-bapak kamu, nenek moyang kamu, semua akan dibangkitkan dari alam kubur besok di hari kiamat. Wa antum, dan kalian, dakhiruna, orang-orang yang hina. Kalian menjadi orang yang hina. Dengan dia tidak beriman itu, tidak percaya pada hari kebangkitan, akhirnya mereka itu dimasukkan ke dalam neraka. Jadilah dia orang yang hina. Fa inna mahia, maka sesungguhnya hiya itu kiamat, iku zajaratun, petir atau pencegah, wahidatun, yang satu. Faidha, ketika itu, hum, mereka, yang zuruna, ada dua makna ini, bisa melihat mereka, melihat pada amal yang mereka lakukan, atau bisa yang zuruna, menunggu mereka, menunggu pada apa yang akan menimpa kepada mereka. Jadi hari kiamat itu adalah pencegah yang satu. Ketika itu datang, sudah orang nggak bisa apa-apa lagi. Ini adalah tiupan hari kebangkitan. Semua manusia itu nanti akan digiring ke padang mahsyar. Ka'annahum ila nusubin yufidun. Mereka cepat-cepat menuju ke satu titik, yaitu di padang mahsyar. Ketika itu mereka menunggu keputusan apa yang akan menimpa kepada mereka. Atau mereka melihat semua amal yang mereka lakukan. Wa qaulu, dan berkata mereka, ya wailana, duh kerusakan, hadza, ini, yaumuddin, hari pembalasan. Mereka mengatakan, wah kerusakan, ini adalah hari pembalasan. Ya saking beratnya di hari itu, yang ada hanya penyesalan, dia menggerutu, mengucapkan ya wailana. Karena itu hari pembalasan, hari di mana semua amal ibadah yang dilakukan waktu di dunia akan diberi balasan. Hadza, ini, yaumul fasli, hari pemisah. Alladzi, yang, kuntum, ada kalian, bihi, dengan ladzi, tukadzibuna, mendustakan kalian. Jadi ini adalah merupakan hari pemisah yang kalian semuanya itu mendustakan, tidak percaya. Ya, dipisahkannya antara makhluk, ini yang iman dipilah-pilah ke surga, ya kafir masuk ke dalam neraka. Dipisah-pisah itu. Jadi kalau yang dulunya kamu itu tidak percaya pada hari kebangkitan, sekarang tahu kenyataannya. Inilah hari pemisah, hari kiamat itu, yang kalian semua dulu itu mendustakan, tidak percaya.
Ini buktinya. Jadi dipisahkan antara makhluk itu, ya. Ukhsyuru, mengumpulkanlah kalian. Alladzina, pada orang-orang, zolamu, yang menganiaya mereka. Wa azwajahum, dan beberapa gandengan mereka. Wama, dan apa-apa, kanu, yang ada mereka, ya'buduna, menyembah mereka. Jadi diperintahkan kumpulkan semua orang-orang yang menganiaya dan juga beberapa gandengan mereka, pasangan mereka, dan apa-apa yang mereka sembah. Ya berhala, ya setan-setannya, semua jadikan satu, kumpulkan itu. Wama, dan apa-apa kanu, yang ada mereka, ya'buduna, menyembah mereka, min dunillah, dari selain Allah. Fahduhum, maka menunjukkanlah kalian, hum, pada mereka, ila siratil jahimi, pada jalan neraka jahim. Jadi orang-orang yang zalim dan gandengannya, ya setan-setan yang mengganggu itu, tokoh-tokohnya, dan apa yang mereka sembah selain Allah, tunjukkan mereka jalan menuju ke neraka jahim. Jadi orang-orang musyrik yang maksiat, berhala-berhala, patung-patungnya, setan-setannya itu, tunjukkan, giring mereka menuju ke neraka jahanam. Waqifuhum, dan menghentikanlah kalian pada mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, mas'uluna, orang-orang yang ditanya. Tapi hentikan dulu, itu di Sirat, di jembatan itu. Mereka adalah orang-orang yang ditanya. Dari semua ucapan maupun perbuatannya. Diurus, akan diberi balasan. Ma, apakah lakum, bagi kalian, la tanasaruna, tidak saling menolong kalian. Ditanya, kenapa kalian tidak saling menolong? Jadi antara guru dengan muridnya, antara berhala dengan orang yang menyembah, kenapa kalian tidak saling menolong itu? Dulu katanya bisa nolong, bisa bantu, ngasih syafaat. Buktikan. Bahkan hum, mereka, al-yauma, di hari ini, kiamat, mustaslimuna, orang-orang yang menyerah. Semua itu menyerah, udah manut. Dia apa-apakan, ngikut sudah. Orang kalau udah jelas bersalah, saudara, suruh kemana aja itu, ngikut itu. Di dunia ketika ada orang salah, ketangkap itu, ayo, diapakan, dia gak mungkin melawan itu. Ngikut aja. Nah, sama dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu. Mereka menyerah sudah. Wa aqbala, dan menghadap sopo ba'du, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian, yatasa'aluna, saling bertanya mereka. Jadi sebagian mereka menghadap pada sebagian, saling bertanya, saling mencela, saling maitu. Muridnya mencela kepada gurunya. Gurunya pun juga mencela kepada muridnya. Sama. Qalu, berkata mereka, mereka murid, mereka pengikut,
Innakum sesungguhnya kalian guru, kuntum ada kalian, tak tunana, datang kalian padaku, anil yamin dari arah kanan. Muridnya menuntut kepada gurunya, kalian dulu waktu di dunia datang kepada saya dari arah kanan, mempengaruhi saya untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyembah pada berhala, pada patung-patung itu, ngikuti kemauan ya, kiainya atau gurunya atau tokohnya. Dulu kamu seperti itu. Berbagai arah kamu tempuh. Qalu maka berkata mereka, guru. Bal bahkan lam takunu, tidak ada kalian, mukminina orang-orang yang beriman. Apa kata gurunya? Memang kamu itu tidak beriman. Bukan karena salah saya. Wa makana dan tidak ada lana untuk saya, alaikum atas kalian, min sultanin dari dalil. Aku mengajak kalian itu loh. Aku tidak punya dalil, tidak punya hujah. Kenapa kamu ikut? Memang kamu cetaknya bukan orang yang beriman. Bal bahkan kuntum ada kalian kauman kaum tohina, orang-orang yang lacut. Kamulah kaum yang lacut. Bukan salah saya. Aku loh mengajak kamu dulu itu tanpa ada dalil yang jelas. Kenapa kamu ikut? Memang kamu itu cetaknya orang tidak beriman. Kamu itu kaum yang lacut. Coba saudara, pada waktu di dunia dia ngerayu dengan begitu manis omongannya, sehingga orang terbuai dengan omongannya, percaya omongannya itu. Ketika di hadapan Allah, dia malah mengelak. Aku dulu mengajak kamu tanpa ada dasar dalil. Kenapa kamu ikut? Memang kamu itu orang yang lacut itu. Sakit saudara itu. Sakit sekali. Fahaqqa maka wajib alaina atas kita opo qaulu rabbina, ucapan Tuhan kita, bahwa inna sesungguhnya kita ladzaikuna, nisa orang-orang yang merasakan siksa, maksudnya sudah wajib untuk kita, dawuhnya Allah bahwa kitalah orang-orang yang merasakan siksa. Fa'awainakum maka menyesatkan aku, guru, kum pada kalian. Inna sesungguhnya aku, kunna ada aku, gawina orang yang sesat. Aku menyesatkan kalian, karena aku pun orang yang sesat. Kenapa kalian mau ikut pada saya? Fa'innahu maka sesungguhnya mereka, yauma idzin di hari itu, fil adzabi di dalam siksa, mustarikuna, sama-sama atau bersama-sama. Jadi di hari itu mereka semuanya bersama-sama di dalam siksa. Semua mendapatkan siksa. Gurunya kena siksa, murid juga kena siksa. Inna sesungguhnya aku Allah, kadzalika demikian itu, naf'alu mengerjakan aku Allah, bil mujrimin pada orang-orang yang berdosa. Itulah yang aku lakukan, kata Allah, terhadap orang-orang yang berdosa. Jadi dibuat biar
Penyesalannya itu sangat dalam sekali. Yang dulunya waktu di dunia katanya bisa memberikan syafaat pertolongan, ternyata tidak bisa apa-apa. Justru malah menyalahkan kepada murid-muridnya. Innahum sesungguhnya mereka, waktu di dunia, kanu ada mereka. Idza qila ketika dikatakan, lahum pada mereka, la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illallah kecuali Allah. Yastakbiruna, sombong mereka. Waktu di dunia, ketika diberitahu bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, mereka itu sombong. Tidak mau menerima. Mereka kekeh pada akidahnya. Kekeh pada pendiriannya. Wa yaqulun, dan berkata mereka, A'inna, adakah sesungguhnya saya, latariku, orang-orang yang meninggalkan alihatina, sesembahan saya. Li syairin, karena tukang syair, majununin, yang gila. Jadi ketika mereka waktu di dunia, ketika diajak untuk mengakui, menyembah kepada Allah Zat yang Esa, nggak ada Tuhan kecuali hanya Allah saja, maka mereka itu sombong. Dan mereka mengatakan, apakah aku ini meninggalkan sesembahan saya karena penyampaian tukang syair yang gila? Jadi Nabi Muhammad menyampaikan itu, oleh mereka dianggap gila. Maka mereka tidak mau menerima itu. Masa gara-gara orang gila itu aku harus meninggalkan sesembahan saya, sesembahan nenek moyang saya. Bahkan Ja'a, datang sapa Nabi Muhammad bil haqqi, dengan kebenaran. Wa saddaqa, dan membenarkan sapa Nabi Muhammad al mursalina, pada orang-orang yang diutus. Jadi kalau mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang lagu-lagu yang gila, sebenarnya Nabi Muhammad itu bukan syairin majnun. Justru Nabi Muhammad datang itu membawa kebenaran dan membenarkan kepada para rasul. Jadi apa yang Nabi sampaikan itu adalah meneruskan apa yang disampaikan oleh para rasul pendahulunya, yaitu mengajak kepada orang-orang untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Wasaddaqal mursalin. Innakum, sesungguhnya kalian, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ladzaikul adzabi, niscaya merasakan siksa al-alimi, yang menyakitkan. Karena perbuatan kalian nggak mau beriman, bahkan menuduh kepada Rasul dengan berbagai macam tuduhan, maka kalian semuanya merasakan siksa yang menyakitkan, yaitu siksa neraka. Wa ma tujzauna, dan tidak dibalas kalian, ila kecuali ma apa-apa, kuntum yang ada kalian, tak maluna mengerjakan kalian. Kalian dibalas neraka itu ya karena sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Waktu di dunia diajak untuk menyembah kepada Allah Zat yang Esa, kalian tidak mau. Justru malah orang yang menyampaikannya, kamu caci, kamu maki, kamu olok-olok, malah dikatakan syairin majnun. Illa kecuali ibadallah, hambanya Allah, al-mukhlasin, yang dimurnikan. Kalau tadi diterangkan bahwa orang-orang kafir itu diberi siksa yang menyakitkan, kecuali hamba Allah yang dimurnikan.
Itu orang-orang yang beriman, yang mereka itu menyembah kepada Allah, maka tentunya mereka itu dapat balasan sesuai apa yang kebaikan yang mereka lakukan. Dimurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Ulaika mereka itu ibadallahil mukhlasin, lahum bagi mereka rizkun rizki maklumun yang diketahui, yaitu surga. Jadi untuk hamba-hamba yang dimurnikan itu ada rizki yang diketahui, yaitu surga. Fawakihu, beberapa buah-buahan. Di surga itu ada macam-macam buah. Udah, pengen buah apa saja ada semua di sana. Wahum dan mereka mukramun, orang-orang yang dimuliakan. Jadi mereka ibadallahil mukhlasin itu menjadi orang yang dimuliakan. Sebagai orang kehormatan. Kalau tadi disampaikan, Allah sendiri yang mengucapkan salam untuk mereka semuanya. Di mana itu? Fi jannatin, fi jannatin naim, di dalam beberapa surga yang nikmat. Jadi hamba yang dimurnikan itu tempatnya di surga yang nikmat. Ala sururin, atas kursi. Mutaqabilina, saling berhadapan. Mereka duduk di kursi saling berhadapan dengan sesama ahli surga, dengan para bidadari. Kalau ungkapan orang Tulungagung, peh. Yutofu, dikelilingkan, diidarkan, alaihim, atas mereka, opo bikaksin, gelas, mimmainin, dari sumberan. Jadi gelas yang isi sumberan itu dikelilingkan. Ya, silakan ngambil, bebas. Jadi ada pelayan khusus untuk orang-orang yang ada di surga sana. Nah, di air yang dari sumberan. Baidoa, putih. Orang Tulungagung bilang putih. Ladzatin, lezat atau segar. Lisyaribin, bagi orang-orang yang minum. Orang yang minum air putih itu rasanya seger. Dari sumberan yang masih original. Belum terkontaminasi apa saja. Di air sumber yang putih, yang bersih, diminum segar. La fiha, tidak ada di dalam ma'inin, sumberan itu. Gaulun. Gaulun itu apa? Ngeluh. Atau merusak akal. Jadi minum itu tidak membuat akal itu berubah. Walahum, dan tidak ada mereka, anha, dari ma'inin, sumberan itu, yunjafuna, dimabukkan mereka. Mereka tidak dibuat mabuk dengan minum air yang putih itu, yang seger. Tidak membuat mereka itu mendem, mabuk. Beda dengan di dunia. Ketika orang itu minum arak, nanti akal akan hilang. Tapi di sana itu tidak. Kalau di ayat lain diterangkan, nanti ada air putih, air tawar, ada madu, ada arak, juga ada air susu. Ini ada semuanya, bebas untuk menikmati. Tidak membuat akal itu hilang. Tidak membuat orang mereka itu mabuk. Wa indahum, dan di sisi mereka, qasiratu, beberapa perempuan yang qasiratu torfi, beberapa perempuan yang pendek pandangannya. Inun, yang orang Jawa bilang belalak-belalak. Inun, yang jeli-jeli.
Di sisi mereka, ahli surga, adalah para bidadari yang memperpendek pandangannya. Jadi yang dia tahu hanya suaminya saja. Ya suaminya yang ganteng, yang gagah. Nah, dia tidak melihat yang lainnya. Kalau di dalam riwayat lain terangkan itu, nanti ahli surga itu tampaknya seperti Nabi Yusuf. Loh. Sakdunya itu separuh diambil oleh Nabi Yusuf. Yang separuh lagi dibagi orang sakdunya. Kita ini kebagian seperberapanya lah. Makanya melihat orang yang ganteng seperti itu, bidadari hanya itu yang dilihat. Dan matanya itu jeli-jeli. Orang Jawa bilang belalak-belalak. Jadi matanya itu besar. Kok potong seribu atau? Maksudnya matanya itu yang hitam ya hitam sekali, yang putih ya putih sekali. Jadi pandangannya sangat tajam. Di dunia kalau orang itu ya seperti itu, kalau orang melihat itu rasanya kok perinding, biar katanya. Katanya gitu anak-anak itu. Nah, rasanya wah gimana gitu. Itu gambaran bidadari yang ada di sorga sana. Ka'annahunna seakan-akan mereka bidadari, qasiratut tarfi'in tadi itu, baidun. Baidun ini ada dua penjelasan, bisa dikasih makna telur, baidun telur, maknunun yang disimpan. Atau bisa bermakna baidun itu berlian. Berlian yang disimpan. Jadi telur yang, kalau telur itu ya yang baru keluar dari kalau ayam misalnya baru keluar itu masih bersih sekali itu. Jadi bersih, tidak terkena debu maupun yang lain. Itu ibaratnya. Kalau benar yang disimpan, jadi udah bersih dan putih. Itulah kondisi ya, bidadari yang ada di surga sana. Bahkan kalau dia memakai pakaian rangkap berapa gitu masih tembus kelihatan sumsumnya. Fa'aqobala maka menghadap sopo ba'du sebagian mereka. Ala ba'din atas sebagian. Yatasa aluna saling bertanya mereka. Mereka duduk di kursi, saling berhadapan, dikasih hidangan semuanya itu ada. Satu sama lain saling bertanya. Qala berkata sapa qailun orang berkata, ahli surga ini. Minhum dari mereka, ahli surga. Jadi sesama saling bertanya. Ada yang mengatakan, bertanya, ini sesungguhnya aku, karena ada ahli bagiku sapa qarinun teman. Bilang, dulu itu aku kayaknya punya teman sih. Ya, kalau berkata sapa qarin, teman, waktu di dunia ini. A'inaka adakah sesungguhnya engkau laminal musadikin, niscaya orang yang membenarkan? Dulu itu aku punya teman ya. Dia itu bilang, bertanya kepada saya, apa kamu itu membenarkan, percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, bahwa itu nanti akan ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. A'idza mitna, adakah ketika mati aku, wa kunna dan ada aku turoban tanah, wa idzoman dan tulang. A'inna adakah sesungguhnya aku, lamadinun niscaya orang yang dibalas. Dulu itu dia bilang begini, kalau aku sudah mati, sudah campur dengan tanah, jadi tanah bahkan campur, udah jadi tinggal tulang saja.
apakah mungkin aku akan dibalas? Qala berkata sapa qail yang bertanya, hal adakah antum kalian sesama di surga itu, muttaliun orang-orang yang melihat. Ini mutal itu ada ada dua keterangan. Yang pertama itu, apakah kamu itu melihat pada temanku itu? Kamu tahu nggak di mana keberadaan dia itu? Dulu dia bilang seperti itu, nggak percaya ada hari kebangkitan. Sekarang di mana ya dia? Atau bisa mutalion itu keterangannya, apakah kamu mau melihat pada temanku itu? Mau enggak kamu melihat temanku itu? Yang dulu dia nggak percaya pada hari kebangkitan. Nggak percaya pada hari pembalasan. Fattola'a maka melihat sapa qail, faro'ahu maka melihat sapa qailhu pada Qorin, fi sawa'il jahim di dalam tengahnya neraka jahim. Tadi yang pertama itu ditanya, kamu mau melihat nggak pada temanku itu? Kamu melihat nggak pada temanku itu? Di mana dia? Dicari, ternyata ketemunya, oh lah itu dia, ada di tengah neraka jahim. Atau yang satunya, kamu mau melihat nggak pada temanku itu? Dia itu ada di neraka jahim itu. Qala berkata sapa qail, Allahi demi Allah, in bahwasanya kita hampir engkau Qorin, la turdin, niscaya merusak engkau. Lantas Qail tadi bilang, teman, hampir-hampir kamu itu merusak pada saya. Mempengaruhi saya dengan berbagai macam hujah, berbagai macam dalil. Walaulah dan jika tidak, nikmatu Rabbi, nikmat Tuhan saya, lakuntu niscaya ada saya, minal muhdorin dari orang yang didatangkan ke neraka. Andaikan gak ada nikmat Tuhan saya, maksudnya Allah gak menjaga kepada saya, Allah gak melindungi saya, pastilah aku termasuk orang yang didatangkan ke neraka. Untungnya Allah memberikan kefahaman kepada saya, menjaga saya sehingga tetap dalam keimanan. Enggak terpengaruh dengan apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu yakini. Afama nahnu, adakah tidak ada aku bimayitin dengan mati? Apakah aku tidak mati? Jawabannya ya tidak. Illa kecuali mau tatana matiku al-ula yang pertama. Mati ya waktu yang pertama, waktu di dunia itu saja. Wa ma nahnu, dan tidak ada aku bimu'adzabin dengan orang yang disiksa. Itu menggambarkan bahwa orang yang ada di surga itu mereka enggak akan mati. Allah mengatakan wa ya ahlal jannah khuludun la maut. Wa ya ahlan nar khuludun la maut. Enggak ada mati lagi sudah. Kematian hanya waktu ada di dunia saja. Saya, kata Qail tadi, tidak akan disiksa. Karena apa? Dia orang yang beriman. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan zat yang esa. Inna hadza, sesungguhnya ini surga dengan bermacam-macam hidangan, bermacam-macam yang diberikan kepada dia di surga itu, lawa niscaya hadza, ya surga itu maksudnya inna hadza, sesungguhnya ini surga, lawa niscaya hadza al fauzul azim, keuntungan yang besar. Jadi surga ini merupakan keuntungan yang besar sekali. Nah, gimana tidak? Wong di situ
semuanya bisa tercapai. Istilahnya apa? Kalau bahasa dulu itu dikatakan nganggur ngetekur. Nah, diem aja itu yang menjadi keinginannya semua tercapai. Semua datang. Cukup mengatakan subhanakallahumma, datanglah keinginannya. Selesai menikmati, alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada istilah telah banyak minum terus pengen kencing, nggak ada. Telah banyak makan terus berak, nggak ada. Pokoknya di sana menikmati kenikmatan yang pol kekal abadi selama-lamanya. Itulah keuntungan yang besar. Limit lihada, karena semisal ini surga. Fal yakmal dalam beramal sopo al amilun orang-orang yang beramal. Surga yang begitu polnya, begitu indahnya, hendaklah orang-orang beramal mereka mengepolkan pada amalannya. Adzalika, adakah demikian itu surga? Khairun, lebih baik. Apane nuzulan tempatnya? Am ataukah syajaratu zakum, pohon zakum? Apakah surga itu lebih baik tempatnya ataukah kayu zakum? Nah, tentunya lebih bagus, lebih pol surga daripada neraka yang di situ ada kayu zakumnya. Inna, sesungguhnya aku Allah, ja'alnaha, menjadikan aku Allah pada kayu zakum, fitnatan fitnah, lidzolimin, bagi orang-orang yang zolim. Jadi keberadaan kayu zakum itu justru aku jadikan fitnah bagi orang-orang yang zolim. Mereka itu tidak percaya. Mereka mengatakan, masa kok ada pohon itu tumbuhnya di tengah api? Mana mungkin? Inna, sesungguhnya zakum iku syajaratun, pohon, takhruju, keluar opo pohon, fi aslil jahim, di tengahnya neraka jahim. Mana mungkin itu, masa kok ada pohon tumbuh di tengah-tengah api itu. Nah, itu justru mereka membuat malah tidak percaya. Padahal logikanya itu pohon itu akan terbakar adanya api. Lah kok malah tumbuh di tengah-tengah api? Gak mungkin itu. Itu orang-orang kafir. Tol'uha itu manggarnya pohon. Ka'anahu, seakan-akan tol'uha itu ru'usus syayatin. Ru'usus syayatin, tol'u itu apa? Mayangnya pohon zakum itu. Ru'usus syayatin, rambutnya setan. Jadi ada dua keterangan. Yang pertama, tol'uha, mayangnya zakum, ru'usus syayatin, rambutnya setan. Maksudnya jegrak-jegrak itu. Yang kedua, tol'uha itu buahnya zakum. Ka'anahu, seakan-akan buah itu, ru'usus syayatin, kepalanya setan. Maksudnya jelek sekali. Jelek sekali. Jadi sekarang kalau kita sendiri melihat sesuatu yang jelek itu identik dengan setan. Jelek itu setan itu. Fa'innahu, maka sesungguhnya orang-orang kafir, la'akiluna, niscaya orang-orang yang makan, minha, dari zakum. Jadi orang-orang kafir itu mereka makanannya dari zakum. Famaliuna, maka memenuhi mereka minda dari zakum albutuna, pada perut. Jadi perutnya itu mereka penuhi dengan kayu zakum. Tsumma, kemudian inalum, sesungguhnya bagi mereka, alaiha, atas zakum itu, la syauban, campuran, min hamimin, dari air panas. Setelah dia makan kayu zakum, nggak bisa masuk karena duri itu, dia ingat
Gandengannya adalah minta air, kasih air yang panas. Akhirnya isi perutnya hancur semuanya. Suma kemudian inna marja'um sesungguhnya tempat kembali mereka la ilal jahimi pada neraka jahim. Mereka tempat kembalinya di neraka jahim. Innahum sesungguhnya mereka waktu di dunia alfau menjumpai mereka abahum pada bapak-bapak mereka dolina orang-orang yang sesat. Jadi adanya mereka itu masuk neraka jahim karena waktu di dunia mereka menjumpai bapak-bapak mereka yang sesat, tidak menetepi agama yang benar. Fahum maka mereka orang-orang kafir itu ala atharihim atas jejak mereka yuhrauna cepat-cepat mereka. Mereka cepat-cepat ngikuti jejaknya bapaknya yang sesat. Apa kata bapak itu yang mereka lakukan tanpa berdasarkan dalil, tanpa berfikir. Walaqad udalla dan saya sungguh sesat. Qablahum sebelum mereka orang kafir Makkah, sopo aktsarul awalina lebih banyaknya orang-orang yang awal. Jadi orang-orang kafir itu mereka sesat itu bukan yang awal. Orang dulu pun sudah banyak yang sesat. Tidak mau menetapi agama yang benar. Tetap ngikuti pada jejaknya nenek moyang. Padahal walaqad arsalna dan saya sungguh mengutus aku Allah fihim di dalam mereka awalin mungdirin orang yang menakut-nakuti. Jadi dulu orang-orang awal itu sudah aku kirimi para rasul, para nabi untuk mengingatkan kepada mereka semuanya. Tapi kenyataannya mereka tetap tidak mau beriman. Fangdur, maka melihatlah engkau Muhammad. Kaifa bagaimana kana ada. Opo akibatul mungzarina, akibatnya orang yang ditakut-takuti. Coba perhatikan Muhammad, bagaimana akibatnya orang yang ditakut-takuti. Tentunya mereka semua ya rusak, mereka terkena siksa. Illa kecuali yang tidak terkena siksa, ibadallah, hamba-hamba Allah, al-mukhlasin yang dimurnikan. Kecuali hamba Allah yang dimurnikan, itu yang selamat. Mereka ngikuti ajakan para mungdirin. Jadi orang yang beriman, selamat dari ancaman siksa. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.